paling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah presentasi kami dari mata kuliah Proyek Perancangan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Presentasi ini tuh bertujuan untuk memenuhi nilai UAS pada semester ini dengan kode kelas yaitu IF 703, dosen pengajarnya Bapak Riyad Sahara, SSIMT, program studi kami yaitu PJJ Informatika. Kenalkan, nama kelompok kami di sini ada Mas Rizal, lalu ada Mas Pandu, saya sendiri, Salahuddin, lalu ada Mas Alwi, dan yang terakhir ada Mas Nur. Judul presentasi kami yaitu adalah website logistik order control. Website ini deskripsi di slide pertama ini ada deskripsi. Jadi website ini itu dirancang untuk meningkatkan transparansi, kontrol dan efisiensi pada proses logistik antara perusahaan dan vendor dengan alur proses yang terstruktur dan juga pembagian peran yang jelas, antarmuka pengguna yang tersegmentasi serta sistem keamanan yang kuat. Website ini itu mampu mendukung proses bisnis logistik secara integrasi dan terkontrol. Lalu selanjutnya ada penjelasan flow process system, di mana penjelasan ini tuh ada diagram alur proses yang menggambarkan interaksi antara dua faktor utama, yaitu ada logistik dan vendor. Dalam pengelolaan proses ini, pemesanan dan pengiriman barang ada alur juga dimulai dari proses autentikasi hingga penyelesaian penerimaan barang. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami yaitu Mas Pandu. Mas Pandu dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Yupi atas waktu dan kesempatannya. Oke, di sini saya akan mempresentasikan ya proses flowchart pada sistem order control. Oke, dari pertama, di mana pertama adalah logistik ya. Dari sisi logistik dulu saya jelaskan, eh, di mana di logistik itu terdiri dari star masuknya ke login ya. Di mana login itu berhadapan dengan dua entitas yaitu user dan password. User dan password logistik, jika user dan password logistik sesuai, maka akan diarahkan ke input parsing order. Di mana parsing order ini si logistiknya bisa memilih barang-barang dengan kebutuhannya. Jika sudah memilih, lalu di sistem akan menuju ke vendor. Eh, Oke, dari sisi vendor ya, sama kayak logistik tadi, dimulai dari masukkan user dan masukkan password. Jika sesuai, akan berhadapan ke menu download atau review purchase order. Jika sisi vendor ini uh, barangnya atau spare part-nya tersedia, maka akan lanjut diarahkan ke input data. Tapi jika barangnya tidak tersedia ya, akan cukup berhenti di situ aja. Studi kasus ini barangnya sesuai atau tersedia, jadi langsung masuk ke input data estimasi. Masih dari sisi vendor ya, adapun input data estimasi itu akan dikembalikan lagi ke logistik, lalu logistiknya actionnya membuat planning, estimasi atau schedule jadwal kapan barangnya akan dikirim
Jika jika tidak sesuai planning, maka sisi logistik itu bisa mengcancelnya. Jadi jika tercancel akan kembali ke menu dari vendor. Jika ini di sini kita ada dua pilihan ya, di mana pilihannya adalah ya atau no. Jika jika ya akan berhenti di sini, tapi jika no barangnya akan kembali lagi, menunya akan kembali lagi ke logistik, terus kan planning, terus kalau barangnya udah logistik lalu terplanning ya, terplanning udah keluar jadwal estimasinya, dari estimasi barang pengiriman sampai datang, lalu planning itu bisa dari H-1 dari sisi vendor. Jika sudah jika prosesnya sudah selesai semuanya, akan akan keluar resepnya atau PO resep, dan sesinya akan berakhir di logistik. Oke, lanjut Mas. Oke, lanjut untuk diagram Simlan ya. Eh, yang pertama itu terdiri dari tiga. Yang pertama dulu action dan access point ya. Itu ada tiga bagian ya. Satunya dari sisi logistik. Logistik itu ada terdiri dashboard, add dan update data, download data. Adapun untuk vendor itu juga ada dashboard, ada update data, dan download data. Lalu admin itu cuma ada dua, dashboard dan user management aja. Untuk yang selanjutnya from end layer adalah user logistik, user vendor, user admin. Untuk user logistiknya itu terdiri dari dashboard, upload data, submit PO, reschedule PO, request cancel, download data, review. Adapun untuk user vendor untuk user vendor itu ada dashboard, lalu upload estimasi ya, estimasi kayak estimasi barang dikirimnya atau barang datanya, approve request cancel jika barang ditolak atau di reject, ditolak aja deh, bisa juga cancel PO, lalu juga bisa download data melalui Excel. Adapun untuk user admin itu terdiri dari dashboard, ada update data user, dan create user. Selanjutnya untuk bagian security, sub bagiannya. Untuk yang pertama, authentication dan session management, ada secure session configuration, session atau timeout, login validasi, session ID regenerator, session discussion on invalid role. Oke, lanjut. Access control dan authorization atau session ada tiga sub bagian ya, yaitu role based action control, session decryption on invalid role based tradition,
Lalu yang terakhir, bagian terakhir ada attack prevention dengan 6 subbagian antara lain CSRF protection, prepaid statements, account logout, policy, brute force protection, password phishing, dan yang terakhir adalah strong password validation. Itu adalah presentasi dari saya tadi. Oke, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan ke Mas Rizal. Silakan Mas Rizal, presentasi untuk slide selanjutnya. Baik, terima kasih Mas Pandu. Sebelumnya saya konfirmasi. Kelihatan banget Mas Rizal. Mantap Mas Pandu. Nah, saya lanjutkan sedikit terkait penjelasan flow proses sistem ya. Jadi mungkin kalau tadi Mas Pandu menjelaskan secara rinci terkait flow proses secara sistem antara logistik atau user dan vendor sebagai tim yang akan memenuhi kebutuhan user. Jadi memang langkah pertama atau sebuah proses ini akan bermula ketika tim logistik dari user itu login ke sistem. Kemudian tim logistik input data purchase order atau planning pengiriman. Kemudian tim logistik juga mensubmit data sesuai tanggal planning kebutuhan barang yang dibutuhkan. Kemudian sistem mengirim purchase order ke vendor. Setelah itu vendor yang juga pastinya akan login ke sistem yang sama, kemudian menerima purchase order dari tim logistik atau tim logistik dari user tentunya. Setelah itu vendor akan melakukan pengecekan ketersediaan part atau barang yang diperlukan. Dengan kondisi jika barang tidak tersedia, maka proses akan berhenti karena vendor tidak memiliki barang tersebut. Tapi jika barang tersedia, otomatis vendor bisa melanjutkan proses ke tahap berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, vendor tetap akan menginput estimasi waktu pengiriman ketika barang yang diperlukan sudah fix tersedia ya. Selanjutnya, vendor juga akan submit estimasi pengiriman barang ke user, tentunya by system juga, agar semuanya transparan. Jadi, baik dari sisi vendor maupun user akan update terkait kedatangan partnya atau kedatangan barang yang diperlukan. Kemudian selanjutnya tim logistik menerima estimasi barang tersebut dari vendor. Kemudian yang terakhir tim logistik juga melakukan evaluasi estimasi pengiriman dengan kondisi jika estimasi dari estimasi pengiriman barang dari vendor sesuai dengan planning yang mereka sudah plankan di awal, maka tentu akan lanjut ke planning pengiriman. Namun jika tidak, sistem akan melakukan reschedule planning. Kurang lebih seperti itu. Bisa next Mas Yubi. Adapun dengan kondisi-kondisi tertentu yang lain, yang pertama vendor juga melakukan konfirmasi supply barang H-1 sebelum planning. Masih bahwa pengiriman 1 hari sebelum jadwal pengiriman. Kemudian yang kedua, vendor juga melakukan pengiriman barang sesuai jadwal yang sudah di-input di sistem. Setelah itu, tim logistik menerima barang atau tim user sudah menerima barang yang di-planningkan. Kemudian tim logistik juga akan menginput purchase order receivement ke sistem yang selanjutnya akan diterima oleh vendor yang juga akan mengakhiri sebuah transaksi logistik dan vendor. Mungkin itu secara flow system.
prosesnya Mas Yubi. Mungkin itu mungkin dari saya Mas Yubi. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan yang lain. Terima kasih Mas Rizal. Selanjutnya eh, akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Mas Alwi. Mas Alwi dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Bibi dan terima kasih atas penjelasannya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan, meneruskan kondisi selanjutnya itu kondisi safety. Jadi yang itu ketika estimasi lama itu akan lanjut menuju ke logistik. Si logistik ini akan melakukan schedule. Setelah itu, ketika logistik akan schedule, vendor ini akan mengkonfirmasi jadwalnya. Setelah itu, vendor akan melakukan pengiriman barang sesuai jadwal. Setelah melakukan pengiriman barang sesuai jadwal, si logistik ini akan menerima barang itu. Setelah logistik menerima barang, lanjut lagi logistik akan diinput di PO resep ke sistem. Setelah logistik masuk ke resep info sistem, selanjutnya proses transaksi logistik dan vendor selesai. Seperti itu untuk banknya boleh dilanjut Mas Yudi sesuai tadi. Jadi untuk box website logistik under control ini, yang pertama itu meningkatkan transparansi proses pemesanan dan pembelian. Selanjutnya, untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara pihak logistik dan pihak vendor. Selanjutnya juga untuk mengoptimalkan rancangan pengiriman untuk menekan angka inventory turnover atau kita sebut dengan ITO. Selanjutnya untuk mengurangi resiko keterlambatan dan ketidaksesuaian pengiriman barang. Untuk yang terakhir, secara goalsnya itu untuk meningkatkan efisiensi operasi secara keseluruhan. Oke, mungkin presentasi saya sudah cukup. Jadi bisa meneruskan ke rekan itu. Terima kasih Mas Alwi. Selanjutnya adalah pembahasan lebih detail dan demonstrasi website dari proyek ini. Dan untuk itu eh, rekan kami akan menjelaskan atas nama Mas Nur Irfansyah. Dipersilakan Mas. Oke, terima kasih Mas Yubi. Izin share screen-nya. Oke, kelihatan? Kelihatan Mas. Oke, ini untuk form login dari logistik website yang kita buat ya. Kita login. Jaringannya kan? Bentar. Oke, ini untuk dashboardnya posisinya seperti ini. Di sini ada di menu top, Pak. Itu ada download data. Oke, kita akan langsung ke upload data seperti awal. Jaringan saya. Oke, data sudah saya sediakan. Data tes ini. Upload, upload. Oke, berhasil. Kita lihat di dashboard lagi. Datanya berubah dari 9 menjadi 26. Oke, di sini untuk proses submit, kita bisa di tabel MO. Di sini kita bisa pilih yang mana mau kita submit ke vendor. Misalkan kita akan submit di order di 25112 ini. Ini cara lambat, mungkin untuk cara cepatnya bisa di search di sini. Jaringan. Sorry, terkendala jaringan.
Ya, data filter ini itu kita langsung di submit. Ini kita masukkan plan supply. Misalkan kita masuk di tanggal 26 2026 ya. Oke. Oke, submit selesai. Nah, kita masuk ke dashboard. Nah, ini ada statusnya di submitted 9. Oke, lanjut kita masuk ke dashboardnya vendor. Oke, ini vendor, user vendor dan passwordnya tadi. Nah, di sini kita ada list PO. Ini yang perlu di review vendor. Kalau misalkan eh, barang nomor satu, vendor ini nggak ada, nggak bisa menyediakan, vendor bisa langsung cancel. Alasan tidak tersedia. Oke, konfirmasi. Udah, oke cancel. Lanjutnya, coba download dulu, download PO. Oke, untuk upload estimasi kita pakai di Excel. Ini estimasinya kita masukkan di planningnya kapan? Supply. Oke, kita ada di ini cancel. Ya, sedih. Kita coba masukkan di 223. Ini di 19. Lockout. Coba kita lihat di hmm, oh, ada. Aduh. Oke, selanjutnya ini udah ada estimasinya. Kelihatan kah estimasinya? Eh, Sorry, sorry. Estimasinya kosong Julak. Bentar. Iya, makanya. Bentar, bentar, bentar. Aman, tetap record aja nanti biar di edit. Oke. Ini kalau di sini, waduh, kok gini ya lokal? Aku buka di lokal aja lah. Aman Julak. Kebanyakan data ya. Tapi ini emang aktual yang kamu pakai di kantor ya, Juluk ya? Enggak, aktual di kantor bukan pakai ini. Aktual di kantor pakai sistem kantor sendiri. Oh, ini dummy lah ibaratnya. Aku ambil. Kelas. Kelas kok, boy.
Ada. Masih nge-record sih ini. Nggak usah diedit kali. Awok, awok, awok. Buat nambah-nambah Oh, ini waktu ada menit buffer. Oh ya, latihan. ini nih. Oke. Ini berarti ulang ya dari awal ya. Monggo, Ini submit silakan. ya. Oke, siap. Bentar. Cek gitu loh. Ini coba dong. Terakhir. Nggak harus perfect sih sebenarnya kan soal UAS ini kan yang penting dengan skema pitch deck itu yang diminta Oh, gitu. oke, coba dulu. Dulu. Uh, jadi kalau misalkan nggak jalan ya udah lah, ini kan cuma demo doang. Yang penting poin utamanya itu pitch deck itu. Oke, coba sekali lagi nih. Siap. Oke, kita ulang ya. Oke, sini eh, coba demo ya, tapi ini bukan di web share. Ini saya pakai localhost yang cuma masukin untuk logistik order controlnya. Oke, sini ada beberapa planning. Total 577 planning. Eh, Kembali datanya, coba kita upload data dulu. Ini Izin datanya. Julak, aku mau info kita sisa 10 menit lagi. Oh Lanjut. ya, siap. Oke, lanjut ke upload data. Berhasil. Coba submit PO juga. Submit PO kita pakai coba yang utility. Oke, untuk kita coba pakai yang Unity Tractor ya. Di sini 1, 2 kita pakai yang tadi 5112 kita submit. Kita submit di tanggal 20. Oke, oke udah berhasil submitted ya. Selanjutnya kita masuk ke dashboardnya vendor. Dashboardnya vendor, UT termasuk. Oke, di sini ada net estimasi 4 yang perlu estimasi. Eh, kita coba lihat SPO-nya. Guys, misal untuk 4 item ini, ada item yang tidak tersedia dari vendor. Vendor bisa langsung cancel. Misalkan, dia vendor bisa cancel, udah hilang. Dia kan keluar dari list PO yang open. Lanjut lagi, kita download. Oke. Untuk estimasi, kita download dulu PO-nya. Nah, di sini kita kasih estimasinya. Oke, ini estimasinya di, misalkan, ada yang di 23, ada yang di 19, ada yang di 20. Oke, kita simpan. Kita coba upload.
Oke, sudah berhasil upload. Oh iya, sorry. Ini formatnya harus coba lagi upload ya. Oke, berhasil. Ya, net estimasinya ada 0. Sini kita bisa lihat juga list PO. Kita lockout dulu, masuk ke menu logistik lagi. Di logistik lagi kita lihat di tabel transaksi cash PO tadi. Prosedur estimasi supply-nya. Ini ada terus yang waiting konfirmasi. Ini estimasi lebih lama daripada planning. Sini kita bisa reschedule ke tanggal misalkan tanggal 28. Oke, maka dia masih on track, masih terus berjalan, masih dalam monitoring. Nah, oke. Selanjutnya misalkan kita tidak mau dilanjut, misalkan di cancel untuk yang estimasi lebih lama, kita bisa request cancel di sini. Alasannya tidak misalkan diganti dengan QM submit cancel. Oke. Untuk submit cancel dari vendor itu harus approval kalau kita yang submit. Misalkan di sini. Nah, di sini ini vendor bisa approve atau enggak. Kalau misalnya approve udah request selesai. Kalau misalnya enggak eh, balik lagi ke reschedule planning tadi. Oke, kita sini coba kita approve ya. Oke, udah selesai. Oke, masuk ke aman. Sini juga bisa upload data. Upload data itu ada request PO kalau dia emang request banyak. Di sini ada juga upload data receipt PO. Jadi karena hampir sama dia datanya disediakan upload di sini, maka akan langsung ke receipt dan seperti ini receipt. Di sini juga ada menu vendor performance. Di sini contoh YOT. Nah, di sini YOT dari 4.689 item yang diminta, itu 120 item yang tidak bisa dipenuhi. Nah, di sini ada vendor performance-nya 98. Oke, sekian penjelasan sekian demo website dari saya. Saya kembalikan kepada Mas Salahuddin Alayubi. Baik, terima kasih Mas Nur Irfansyah. Demikian tadi adalah demonstrasi website dari logistik dan juga vendor. Tentunya kami akan mengembangkan untuk fitur-fitur lebih lanjut website ini. Namun untuk presentasi kali ini cukup sekian. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wabarakatuh.